Piala Dunia 2022 aneh, tapi semoga jadi tontonan hebat. Alan Shearer sebut Piala Dunia 2022 sebagai hal yang aneh, sebab liga-liga baru saja main pekan lalu, tapi dirinya berharap, semoga ajang terakbar sepak bola ini jadi tontonan hebat. Piala Dunia 2022 resmi dibuka, Qatar sang tuan rumah. Tampilkan opening seremoni dengan meriah dan penuh hikmat di Stadion Al Bayt, Al Khor, Minggu, tanggal 20 November tahun 2022, malam WIB. Piala Dunia 2022 kali ini memang berbeda dari edisi-edisi sebelumnya. Ajang terakbar sepak bola itu berlangsung di musim dingin, biasanya di musim panas. Belum lagi, Piala Dunia 2022 berlangsung di tengah-tengah kompetisi liga-liga dunia. Alhasil, jadwal ketat pun harus dijalani para pemain, sampai-sampai badai cedera melanda. Selain itu, isu-isu negatif yang menimpa Qatar juga jadi sorotan. Ex-striker timnas Inggris, Alan Shearer bahkan menyebut Piala Dunia 2022 ini sebagai hal yang aneh. Piala Dunia di musim dingin itu aneh, sungguh aneh, mengingat baru saja liga-liga main 7 hari yang lalu, jelasnya kepada BBC. Meski begitu, Alan Shearer berharap kalau Piala Dunia 2022 Qatar akan jadi tontonan hebat. 32 negara akan saling bersaing untuk jadi terbaik dan mengangkat trofi Jules Rimet. Namun, saya tidak sabar untuk menantikannya, menantikan Piala Dunia. Semoga bisa jadi tontonan hebat yang bisa kita nikmati, ungkapnya. Opening ceremony dimulai pukul 17.42 waktu Qatar atau pukul 21.42 waktu Indonesia Barat. Sejumlah penyanyi akan memeriahkan acara tersebut, salah satunya yakni Jungkook dari BTS. Suasana di Stadion Al Bayt sendiri mulai dipadati oleh penonton. Diketahui, stadion ini dapat menampung 60.000 penonton. Keberadaan supporter cantik selalu menjadi daya tarik tersendiri di berbagai turnamen sepak bola, tak terkecuali pada Piala Dunia 2022 Qatar. Selanjutnya, usai pembukaan akan dilanjutkan dengan pertandingan tuan rumah Qatar vs Ekuador di grup A yang menjadi pembukaan laga. Diketahui, ada 32 negara yang akan bertanding memperebutkan gelar juara. Piala Dunia Qatar 2022 kini sedang berlangsung di Qatar. Di balik kemegahan dan keindahan kotanya, ada ngeri yang menggantung soal korban pembangunan kota. Dilansir dari The Sun, Qatar telah menghabiskan setidaknya 330 miliar dolar Amerika Serikat untuk mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sebagian besar dana tersebut dihabiskan untuk kota Lusail. Lusail adalah kota terbesar kedua di Gulf State, dengan populasi 200.000 penduduk. Kota ini dirombak habis-habisan agar pantas menyabet julukan kota masa depan yang diakui dunia. Hotel pencakar langit, pulau buatan, dan distrik yang terhubung dengan kontrol iklim menjadi bagian dari visi nasional Qatar 2030. Tak lupa stadion baru yang berkapasitas 80.000 penonton untuk gelaran Piala Dunia. Di balik kemegahan itu, ada data dari kelompok hak asasi manusia yang membuat mata terbelalak. Diperkirakan lebih dari 6.500 pekerja tewas di Qatar sejak Desember tahun 2010, saat Qatar memenangkan hak untuk menggelar Piala Dunia. Qatar sendiri memiliki 2 juta tenaga kerja migran yang datang dari Pakistan, Bangladesh, Nepal dan Filipina. Dikatakan bahwa mereka bekerja dengan upah rendah dalam kondisi panas terik. Pekerja ini membangun taman hiburan, laguna, 2 marina, 2 lapangan golf, 22 hotel dan kawasan perbelanjaan yang mewah di Lusail. Human Rights Watch menyusun laporan yang merinci bagaimana pekerja migran diduga dieksploitasi menggunakan sistem kafala atau kerja paksa. Sistem kafala mengikat visa pekerja kepada pemberi kerja yang menjadi sponsor dan bertanggung jawab atas status hukum pekerja. Terkadang mereka dipaksa dibayar hanya $4.000 untuk mendapatkan pekerjaan. Belum bekerja saja, mereka sudah disuruh mengeluarkan uang, tak jarang yang menjual aset demi mendapatkan pekerjaan ini. Namanya saja kerja paksa, para pekerja tidak dapat meninggalkan pekerjaan mereka. Kalau kabur akan kena tindak pidana di Qatar. Penelitian telah menunjukkan bahwa undang-undang dan kebijakan yang kejam, tekanan waktu, dan upaya untuk membendung biaya yang sangat tinggi, telah mengakibatkan pelanggaran terhadap pekerja migran, termasuk bekerja dalam kondisi yang mengancam jiwa, upah rendah atau biaya perekrutan ilegal, ujar kelompok hak asasi dalam pengajuan ke Parlemen Eropa. Ketika FIFA bersiap untuk meraup pendapatan miliaran dari sponsor dan penyiar,
banyak keluarga pekerja migran masih berduka atas kematian orang yang mereka cintai dan berjuang untuk memberi makan anak-anak mereka atau melunasi pinjaman yang diambil orang yang mereka cintai untuk membayar biaya rekrutmen Piala Dunia ilegal. Hingga kini Qatar membantah semua tuduhan. Agar channel ini tetap eksis dalam memberikan informasi maupun berita terupdate, support dengan like, share dan subscribe ya. Terima kasih sudah nonton videonya dari awal sampai akhir.